Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kimia Fata, belajar kimia bersama Ahmad Fata. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai larutan penyangga atau disebut juga sebagai larutan buffer solution. Materi sudah saya upload di blog saya kimiafata.blogspot.com. Langsung saja. Tujuan pembelajaran kita adalah mengenali apakah itu larutan penyangga ataukah larutan buffer. Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang mampu menyangga atau mempertahankan pH sehingga tidak berubah pada penambahan sedikit larutan asam ataupun sedikit larutan basa. Perhatikan pada kata mampu menyangga atau mempertahankan. Artinya, fungsi dari larutan ini adalah menjaga agar pH-nya tidak berubah. Selanjutnya, macam larutan penyangga. Larutan penyangga itu ada dua macam. Yang pertama adalah larutan penyangga asam, dan yang kedua nanti adalah larutan penyangga basa. Dari namanya, larutan penyangga asam, tentu kita bisa tahu bahwa larutan ini bekerja pada pH asam atau pH kurang dari 7. Oke, larutan penyangga asam yaitu larutan asam lemah dengan basa konjugasinya. Yang biasanya basa konjugasi ini itu ada dalam bentuk garam. Yang merupakan ion dari suatu senyawa garam. Biasanya seperti itu. Saya ulangi, larutan penyangga asam itu adalah larutan atau campuran dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, ini dua komponen dari larutan penyangga asam, yaitu asam lemah dengan basa konjugasinya. Perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Ini adalah ilustrasi dari larutan penyangga asam. Di dalamnya, dalam larutan ini, itu terdapat asam lemah dan juga ion basa konjugasinya dari asam lemah. Semoga masih ingat bagaimana cara menentukan asam konjugasi dari suatu basa ataupun sebaliknya basa konjugasi dari suatu asam. Materinya adalah pada materi asam basa Bronsted-Lowry. Silakan bisa dilihat kembali di blog saya kimiafata.blogspot.com. Perhatikan pada ilustrasi ini. Di dalam larutan penyangga asam, di dalamnya terdapat komponen asam lemah, ini ya, komponen asam lemah, dan juga terdapat ion yang merupakan basa konjugasinya dari si asam. Nah, larutan atau campuran yang semacam ini dia akan bersifat penyangga, mampu menyangga pH, tidak berubah pada saat ditambahi ke dalamnya sedikit asam, sedikit larutan basa ataupun sedikit pengenceran. Contoh larutan penyangga asam itu adalah larutan yang komponennya itu adalah asam asetat dan garam natrium asetat. Saya ulangi, contoh larutan penyangga asam itu adalah larutan yang campurannya adalah asam asetat dan garam natrium asetat. Kenapa larutan ini termasuk bersifat penyangga asam? Karena di dalam larutan ini itu terdapat campuran asam asetat dengan basa konjugasinya asam asetat. Siapa basa konjugasinya asam asetat? Basa konjugasinya asam asetat itu adalah ion asetat atau CH3COO-. Ya, dalam larutan ini itu terdapat campuran CH3COOH dengan CH3COO-. Oleh sebab itu, larutan ini akan mempunyai sifat penyangga. Dia mampu mempertahankan pH asam tidak berubah pada saat ditambahkan ke dalamnya sedikit larutan asam, sedikit larutan basa, ataupun sedikit air. Kemudian, larutan yang berikutnya adalah larutan penyangga basa. Dari namanya tentu kita juga bisa memahami, bisa tahu bahwa larutan ini bekerja pada pH basa, yaitu pH
di atas 7 atau lebih besar dari 7. Nah, apa itu larutan penyangga basa? Larutan penyangga basa itu adalah larutan atau campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Biasanya, ion asam konjugasinya ini ada dalam bentuk senyawa garam. Ya, ada dalam bentuk senyawa garam. Semoga masih ingat bagaimana cara menentukan asam konjugasi suatu basa, ataupun sebaliknya menentukan basa konjugasinya suatu asam. Coba bagaimana caranya? Iya betul, untuk mencari asam konjugasi suatu basa, tinggal tambahkan saja ke basa tersebut 1H+. Sebaliknya, untuk mencari basa konjugasi suatu asam, tinggal kurangkan saja 1H+-nya si asam tersebut. Oke, lanjut. Contoh larutan penyangga basa itu adalah larutan atau campuran amonium hidroksida atau larutan amonia. Ingat, amonium hidroksida itu adalah nama lain dari larutan amonia. Campuran atau larutan amonium hidroksida dengan garam amonium sulfat. Ya, mengapa larutan ini mempunyai sifat penyangga basa? Ya, mengapa? Karena dalam larutan ini itu terdapat campuran basa lemah, yaitu amonium hidroksidanya, bercampur atau berada bersama-sama dengan asam konjugasinya NH4OH. Siapa asam konjugasinya NH4OH atau NH3? Adalah ion amonium atau ion NH4+. Jadi di dalam larutan ini itu terdapat campuran amonium hidroksida dengan ion amonium. Nah, karena demikian, maka larutan ini mempunyai sifat penyangga, yaitu penyangga basa, mempertahankan pH pada suasana basa ketika ditambahkan ke dalamnya sedikit larutan asam, sedikit larutan basa, ataupun sedikit air. Oke, untuk perhitungan atau bagaimana menghitung pH larutan penyangga, mungkin akan saya buatkan pada video yang lain, akan saya jelaskan pada video yang lain. Nah, sekarang kita pahamkan terlebih dahulu apa itu larutan penyangga dalam beberapa soal dan pembahasan. Soal yang pertama, periksalah campuran berikut termasuk bersifat penyangga ataukah tidak. Jika iya, tuliskanlah komponen penyangganya. Yang pertama, campuran 50 ml larutan garam amonium klorida dengan konsentrasi 0,1 molar dengan 50 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molar. Yang kedua, larutan 50 ml larutan amonia. Ya, ingat, larutan amonia itu sama dengan larutan amonium hidroksida. Jadi amonia yang dilarutkan dalam air, dia ada dalam bentuk amonium hidroksida atau NH4OH. 50 ml larutan amonia 0,1 molar dengan 50 ml amonium klorida 0,1 molar. Yang ketiga, larutan 50 ml larutan asam sulfat 0,1 molar dengan 100 ya, nanti saya perbaiki, 100 ml larutan amonia 0,2 molar. Nanti di penjelasannya ini volumenya adalah 100 ml. Oke, lanjut. Untuk campuran yang pertama, yaitu 50 ml larutan amonium klorida 0,1 molar dengan 50 ml larutan NaOH atau natrium hidroksida 0,1 molar. Campuran ini atau larutan ini itu adalah tidak bersifat penyangga. Loh kok? Karena amonium klorida itu adalah senyawa garam. Oke ya, ini adalah senyawa garam yang di dalamnya itu terdapat ion NH4, ya kan? Nah, bisa jadi nanti akan membentuk larutan penyangga, ya kan? Dengan siapa? Tentu butuhnya adalah amonia, ya kan? Nah, sekarang pada campuran ini NaOH itu adalah basa kuat. Nah, toh
NaOH itu adalah senyawa basa kuat. Sehingga di dalam campuran ini yang ada itu adalah campuran garam dengan basa kuat. Campuran yang demikian itu bukanlah campuran asam lemah dengan basa konjugasinya ataupun basa lemah dengan asam konjugasinya. Maksud saya adalah campuran yang seperti ini bukanlah campuran penyangga. Semoga bisa dipahami. Kalau masih bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekarang lanjut ke yang kedua, yaitu campuran 50 ml larutan amonia 0,1 molar dengan 50 ml larutan amonium klorida 0,1 molar. Nah, campuran yang seperti ini itu adalah bersifat penyangga. Penyangga apa? Penyangga basa. Loh kok bisa? Nanti saya akan jelaskan. Sekarang kita kenali dulu satu persatu. Yang pertama, NH3. Semoga masih ingat, NH3 itu adalah termasuk kelompok basa lemah ya. Termasuk kelompok basa lemah. NH3 itu basa lemah. Sedangkan NH4Cl itu adalah senyawa garam yang di dalamnya ya, yang di dalam NH4Cl itu terdapat ion amonium, yaitu ion NH4+. Yang mana ion NH4+ ini itu adalah asam konjugasinya dari NH3. Artinya di dalam campuran ini itu terdapat campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, campuran yang demikian itu adalah bersifat penyangga. Penyangga apa? Penyangga basa. Loh kok bukan asam? Karena komponen lemahnya itu adalah basa lemah ya. Jadi larutan ini menyangganya adalah pada pH basa ya, pada pH basa, sehingga larutan ini disebut penyangga basa. Oke, komponen penyangganya adalah amonia, atau kalau dalam bentuk larutan ingat tadi apa? Amonium hidroksida dengan ion amonium. Ini adalah komponen penyangganya. Semoga bisa dipahami. Jika masih bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu adalah campuran 50 ml larutan asam sulfat 0,1 molar dengan 100 ml larutan amonia. Ingat ya, amonia tadi dalam bentuk larutan adalah amonium hidroksida 0,2 molar. Nah, kita kenali dulu satu persatu. Asam sulfat H2SO4 itu adalah asam kuat. Penggunaannya diantaranya adalah sebagai elektrolit dalam aki ya, dalam aki motor, aki mobil ya, itu beberapa diantaranya menggunakan elektrolit asam sulfat. Kemudian NH3 atau amonia itu adalah basa lemah. Campuran ini adalah campuran asam dengan basa. Sehingga berbeda dengan dua contoh sebelumnya yang bisa langsung kita tentukan, itu adalah termasuk larutan atau bersifat penyangga ataukah tidak. Untuk model campuran yang seperti ini, kita harus reaksikan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat siapa yang ada pada saat reaksinya sudah berhenti. Karena itu nanti yang menentukan. Yang menentukan sistemnya itu hidrolisis garam, penyangga atau lainnya. Sekarang kita reaksikan terlebih dahulu ya. Untuk model campuran seperti ini kita tidak bisa langsung menentukan apakah dia bersifat penyangga ataukah bukan. Kita harus reaksikan terlebih dahulu. Maaf, ini sedikit saya ralat. Ini harusnya adalah 2NH4OH ya, 2NH4OH, karena NH3 itu dalam bentuk larutan itu adalah NH4OH. Langkah yang pertama adalah kita tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksi setaranya. Langkah yang kedua adalah
kita tulis datanya. Untuk larutan H2SO4, datanya volumenya adalah 50 ml, sedangkan konsentrasinya adalah 0,1 molar. Sedangkan untuk larutan amonium hidroksida, volumenya 100 ml, konsentrasinya adalah 0,2 molar. Langkah yang berikutnya adalah kita harus merubah data ini. Ini datanya belum dalam bentuk mol ya, padahal reaksi kimia itu menggunakan satuan mol. Kita harus rubah data ini dalam satuan mol. Caranya adalah menggunakan rumus hubungan molaritas dengan mol. Jika lupa, silakan buka kembali rumus tersebut di blog saya, kimiafata.blogspot.com. Oke, rumusnya tadi adalah, molaritas itu adalah sama dengan mol per liter ya, sehingga mol adalah sama dengan molaritas dikali liter. Sehingga untuk larutan asam sulfat ini itu adalah sama dengan molaritasnya berapa? 0,1 molar. Volumenya berapa? 50 ml. Ini adalah sama dengan 0,05 liter ya. Atau kita biarkan saja 50 ml. 50 dikali 0,1 molar itu ketemunya adalah 5 milimol ya, milimol, karena volumenya tidak kita rubah. Oke, lanjut. Untuk amonium hidroksidanya, jumlah molnya adalah sama, mol sama dengan molaritas dikali volume, berarti sama dengan molnya sama dengan molaritas dikali volume, berarti sama dengan 0,2 dikali 100 ml, berarti sama dengan 20 milimol. Pada saat reaksi belum berjalan tentu ini belum ada, ini juga belum ada. Amonium sulfatnya belum ada dan airnya juga belum ada karena reaksinya belum terjadi. Nah, sekarang langkah yang berikutnya adalah hitung jumlah mol yang bereaksi. Caranya, semoga masih ingat, adalah menggunakan rumus perbandingan koefisien reaksi. Yang pertama kita umpamakan ya, kita misalkan ini adalah habis. Nah, pertanyaannya, jika asam sulfatnya habis yaitu 5 milimol, itu membutuhkan amonium hidroksida sebanyak berapa? Kita harus hitung menggunakan perbandingan koefisien ya. Perbandingan koefisien berarti sama dengan mol NH4OH sama dengan koefisiennya yaitu 2 ya. 2 ini dari sini 2 dibagi koefisien dari yang diketahui, sini 1 ya, tidak ada angkanya, 1 kali mol yang diketahui. Yang diketahui tadi adalah molnya asam sulfat yang kita misalkan habis, kali 5 milimol. Sama dengan berapa? Sama dengan 2 kali 5 adalah 10 mili. Nah, ini jika asam sulfatnya habis 5 milimol, itu akan membutuhkan amonium hidroksida sebanyak 10 milimol. Pertanyaannya, ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang disediakan tadi berapa? Yang disediakan adalah 20 milimol ya. Nah, berarti kalau butuhnya hanya 10 milimol, ada apa tidak? Tentu ada ya kan? Berarti reaksinya ini kita lanjutkan penghitungannya. Lah bagaimana seandainya tadi kita misalkan asam sulfatnya yang habis, kita hitung amonium hidroksidanya ternyata butuh X misalkan. Ternyata tidak tersedia jumlah amonium hidroksida sebanyak X. Ya tentu jangan kita lanjutkan. Ya, jangan kita lanjutkan. Ganti pemisalan habisnya dari pereaksi lainnya. Misalkan amonium hidroksidanya yang dimisalkan habis. Lah pertanyaannya, nanti akan membutuhkan asam sulfat sebanyak berapa? Caranya sama, hitung menggunakan perbandingan koefisien reaksi. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang akan menghasilkan amonium sulfat sebanyak berapa? Kita hitung menggunakan perbandingan koef. Atau langsung saja, ini koefnya sama ya.
koefnya sama seperti koefnya asam sulfat. Kalau koefnya sama, maka jumlah molnya juga akan sama, yaitu 5 milimol. Nah, untuk airnya, koefnya ini adalah sama dengan koefnya NH4OH, ya kan? Maka jumlahnya juga akan sama 10 milimol. Sehingga pada saat reaksi berakhir, asam sulfat semula itu 5 milimol. Nah, selanjutnya yang bereaksi 5 milimol. Masih ada apa tidak? Tentu dia sudah habis. Selanjutnya untuk amonium hidroksidanya. Tadinya ada 20 milimol. Yang bereaksi 10 milimol. Nah, tentu sisanya berapa? 10 ya. 10 ini dari mana asalnya? Ini 10 asalnya adalah dari 20 dikurangi 10 milimol. Lanjut, untuk amonium sulfatnya, tadinya atau awalnya tidak ada, kemudian terbentuk 5 milimol. Tentu pada saat reaksi berakhir akan ada 5 milimol. Dan untuk airnya adalah akan ada 10 milimol. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat reaksi berakhir, yang ada itu adalah amonium hidroksida atau amonia, kemudian garam amonium sulfat, kemudian air ya sebagai medianya ya. Nah, sekarang kita kenali amonium hidroksida ini adalah basa lemah ya. Basa lemah. Ini basa lemah. Kemudian amonium sulfat ini adalah garam. Ini adalah garam ya. Garam yang di situ mengandung ion NH4+, ya kan? Ion NH4+. Nah, ion NH4+ ini itu adalah asam konjugasinya siapa? Asam konjugasinya NH3. Nah, sehingga kita simpulkan di akhir reaksi campuran ini, zat yang ada itu adalah basa lemah dengan garam yang mengandung asam konjugasinya si basa lemah. Nah, campuran seperti ini itu adalah bersifat apa? Bersifat penyangga atau buffer ya. Buffer basa. Demikian. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih mengenal apa itu larutan penyangga, kita lanjut pembahasan soal yang kedua. Soalnya sudah saya upload juga pembahasannya di blog saya kimiafata.blogspot.com. Soal yang kedua, berikut ini adalah data percobaan penambahan sedikit larutan asam, basa, serta air ke dalam 5 buah larutan. Larutan 1, pH awalnya sebelum diapa-apakan ya, awalnya itu adalah 4. Ketika ditambah sedikit asam, berubah menjadi 2,5. Turun apa naik? Turun ya. Kemudian ketika ditambahkan ke dalam larutan 1 ini sedikit basa, menjadi pH-nya 6,6. Naik apa turun? Naik, betul ya, naik. Ketika ditambahkan sedikit air, naik menjadi 5,2. Larutan 2, pH awalnya adalah 5, ditambah sedikit asam turun menjadi 3,9, ditambah sedikit basa naik menjadi 6,1, ditambah sedikit air naik menjadi 5,9. Larutan 3, pH awalnya 7, ditambah sedikit asam turun menjadi 4,5, ditambah basa naik menjadi 10, ditambah sedikit air turun menjadi 6,5. Kemudian larutan 4, pH awalnya 8, ditambah sedikit asam turun menjadi 7,8, ditambah sedikit basa naik sedikit menjadi 8,1, ditambah sedikit air turun sedikit menjadi 7,4. Dan selanjutnya untuk larutan 4 silakan dibaca sendiri. Pertanyaannya adalah dari kelima larutan tersebut, prediksikan atau perkirakan larutan manakah yang bersifat penyangga atau buffer. Yang mana? Nah, tentu sangat mudah sekali ya. Larutan penyangga itu adalah larutan yang mampu mempertahankan pH pada saat ditambahi sedikit asam, sedikit basa ataupun sedikit air. pH-nya dipertahankan. Nah, jika dipertahankan artinya apa? Artinya kalaupun berubah hanya sedikit. Berarti larutan yang mana? Iya, betul, larutan yang keempat.
ini yang mempunyai sifat penyangga. Penyangga apa? Penyangga basa. Karena 8 itu adalah lebih besar dari 7 atau suasana basa. Larutan nomor 4 ketika ditambahkan sedikit asam hanya turun sedikit menjadi 7,8. Hampir tidak berubah ya. Ketika ditambahkan sedikit basa hanya naik sedikit 0,1. Ini juga hampir tidak berubah. Ditambahkan sedikit air turun menjadi 7,6, itu juga masih dalam kisaran yang sedikit. Larutan 4 ini adalah larutan yang bersifat penyangga. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan tanyakan. Terakhir, hikmah dari larutan penyangga ini, hikmah dari penciptaan larutan penyangga ini adalah menunjukkan Maha Rahim dan Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Coba seandainya tidak diciptakan larutan penyangga. Kita tahu bahwa metabolisme tubuh manusia misalnya kita ya, itu akan bekerja dengan baik pada kisaran pH sekitar 7,4. Apa jadinya seandainya dalam tubuh manusia itu tidak terdapat sistem penyangga? Mungkin ketika manusia tersebut minum atau memakan bahan makanan yang bersifat asam, pH tubuhnya akan langsung turun sehingga dia akan mengalami gejala sakit asidosis atau terlalu asam. Dan sebaliknya, jika mungkin dia memakan makanan yang bersifat basa, maka pH-nya itu akan langsung naik menjadi basa dan itu juga akan menimbulkan sakit. Nah, pada tubuh manusia itu terdapat sistem penyangga dalam darah. Apakah itu? Silahkan tunggu videonya atau bisa cari di sumber yang lain. Dari saya, semoga bermanfaat. Akhir pembahasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.